Kembali lagi di channel Persejarahan, sebuah channel yang membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Apakah kalian pernah menyaksikan aksi Keanu Reeves di film John Wick? Atau kalian pernah memainkan Assassin's Creed di konsol kesayangan kalian? Ya, keduanya identik dengan profesi pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat bayaran atau upah dengan cara membunuh targetnya. Banyak film kita saksikan profesi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Mereka melakukan aksi pembunuhan kepada targetnya dengan terstruktur dan sangat terencana. Terlepas dari sebuah permainan atau film, seorang pembunuh bayaran nyatanya ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri, pembunuh bayaran bukan sebuah profesi yang lazim. Karena selain melanggar hukum yang berlaku, pembunuh bayaran melakukan aksinya dengan tidak berperi kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seseorang pembunuh bayaran yang katanya tersadis di Indonesia, yakni Umar Jaya. Umar Jaya alias Nayo adalah pria Minang kelahiran Matua, Agam pada tanggal 12 Maret tahun 1963. Ia dikenal telah melangsungkan 5 aksi pembunuhan, sejumlah perampokan sadis, serta berbagai transaksi barang haram seperti sabu dan narkoba. Kejahatan pertama dilakukan ketika ia merampok dan menghabisi seorang gadis di kota Bukit Tinggi pada tahun 1985. Ia ditangkap dan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan. Setelah bebas dari penjara, ia masih aktif dalam dunia kejahatan. Aksinya yang paling terkenal terjadi ketika ia membunuh Hadja Yusma, ketua Yayasan Baitur Rahmah Padang, pada tanggal 27 Januari tahun 1996 silam, yang bertepatan pada bulan suci Ramadan. Pembunuhan ini awalnya diduga oleh pihak kepolisian sebagai perompakan harta. Namun faktanya Umar beserta koleganya diberikan uang sejumlah 100 juta rupiah oleh seorang yang misterius. Pembunuhan ini dilakukan oleh 4 orang, yakni Eko, Epi Samsu sebagai eksekutor, Andi yang berjaga di luar rumah, dan Umar sebagai sopir penunggu di dalam mobil. Mereka merencanakan aksinya pada saat pagi buta di Jalan Damar 1 nomor 14 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Korban ditemukan oleh tetangga setempat di depan kamar pembantunya dengan kondisi mulut tersumpal kain, tangan dan kaki terikat dengan kain gorden. Tak hanya Jusma, Umar dan kolega juga membunuh pembantu di rumah tersebut. Pembantu tersebut ditemukan di atas tempat tidur dengan mulut yang disumpal dengan kain, wajahnya ditutupi dengan selimut, pakaiannya acak-acakan. Diduga pelaku juga memperkosanya korban sebelum dibunuh. Pasca tragedi berdarah itu, pihak kepolisian berhasil menemukan Eko dan Epi Samsu, namun keduanya sudah terlebih dahulu meninggal. Andi pun sudah dinyatakan bebas, namun Umar Jaya masih dapat lolos dan tetap melakukan aksi kejahatannya. Tahun 2003, Umar Jaya melakukan aksi perampokan dan membunuh korbannya di Pekanbaru, Riau. Bukannya bertaubat, pada tahun 2005, pelaku kembali ke Sumatera Barat dan melakukan aksi jambret di Payakumbuh. Saat itu korbannya melawan dan dibunuh. Pada akhirnya, ia ditangkap dan kembali masuk penjara dan keluar pada tahun 2011. Tak kunjung jera, Umar kembali melakukan aksi penjambretan di beberapa titik. Aksi lainnya terjadi ketika Umar bersama komplotannya melakukan penjambretan di Jambi dengan korban seorang dan melarikan uang 80 juta rupiah. Komplotannya memang terbilang sadis karena tidak akan segan-segan membunuh korban jika aksinya ketahuan. Pada akhir tahun 2014, Umar beraksi di sebuah heuler yang ada di kota Payakumbuh, serta merampok rumah toko emas.
Dia bersama 8 orang rekannya berhasil melarikan 200 emas serta uang tunai hampir 100 juta rupiah. Akhirnya Umar Jaya dapat ditangkap kembali pada tanggal 17 September tahun 2015 ketika ia melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan polisi yang sedang menyamar. Pada akhirnya, polisi mengetahui sabu tersebut hanya garam biasa. Terlepas dari keluar maksudnya Umar dari jeruji besi, pihak kepolisian masih belum dapat menemukan titik terang siapa dalang dibalik pembunuhan Hajah Jusma. Jadi, gimana guys? Apakah Umar Jaya alias Nayo ini cocok menyandang predikat pembunuh tersadis di Indonesia? Atau masih ada pembunuh-pembunuh lainnya yang lebih sadis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian persejarah singkat yang dapat kami infokan kepada kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya juga. Sampai bertemu di sejarah-sejarah lainnya. Terima kasih. Ciao!